di kota Jambi. Halo Sobat Budaya, ketemu lagi ya di obrolan budaya kali ini, tentunya produksi Radio Republik Indonesia Jambi. Topik yang berbeda kali ini pastinya, edisi spesial Hari Pahlawan. Kita akan menelisik mengenai perjuangan-perjuangan pahlawan kita pada zaman dahulu, dan untuk itu kita akan mendengarkan beberapa pendapat dari masyarakat Jambi mengenai apa itu pahlawan. Ya, pahlawan itu untuk pejuang kita, tokoh kita yang perlu kita ikuti lah gitu kan. Itu pejuang kemerdekaan kita. Itu pahlawan kita. Pahlawan itu adalah seseorang yang memperjuangkan rakyat-rakyat Jambi dan tanpa tanda jasa seperti guru dan dosen-dosen pengajar seperti itu. Pahlawan itu ya orang yang berjasa dalam menegakkan kebenaran dan membela hak-hak asasi manusia. Pahlawan yang telah memperjuangkan untuk kemerdekaan. Orang yang berjiwa besar, membela negara, membela Indonesia. Orang yang berjasa dalam membela negara. Pahlawan itu sosok ibu saya. Pahlawan itu itulah ibarat rajo lah, ada. Rajo apa bos lah jatuhnya. Seorang pemberani buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat budaya. Jumpa lagi dalam obrolan budaya persembahan Radio Republik Indonesia Jambi. Dan tema kita pada kali ini terkait menilik sejarah dari pahlawan Jambi. Dan seperti apa perjalanan perjuangan pahlawan Jambi ini. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita, ada pemerhati sejarah dan budaya dari Jambi, Bapak Dr. Andes Ujang Haryadi. Assalamualaikum, Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak, karena di tengah kondisi saat ini kita masih bisa untuk berbagi dengan sahabat budaya untuk informasi budaya kita pada saat ini. Pak Ujang, mungkin langsung saja, bagaimana sejarah dari perjuangan para pahlawan yang di Jambi ini, Pak? Kalau kita melihat sejarah, itu kurun waktunya panjang. Dan pada setiap periode sejarah Jambi itu ada tokohnya, ada pahlawannya. Nah, tapi memang yang terkenal itu ada berapa orang. Bisa dalam rangka perjuangan melawan Belanda, itu kita mengenal Sultan Taha Saifuddin, dan beliau adalah Raja Jambi yang terakhir dan tokoh pejuang Jambi, dan juga telah diakui oleh pemerintah kita sebagai pahlawan nasional. Dan kemudian banyak lagi panglima perang di masa Sultan Taha itu. Nah, diantaranya paling terkenal adalah Raden Matahir. Nah, nanti termasuk pada periode perang kemerdekaan, kemudian pada masa mempertahankan kemerdekaan, semuanya ada tokohnya, ada pahlawannya. Nah, barangkali dalam konteks ini mungkin kita bahas dua tokoh tadi, yaitu Sultan Taha Saifuddin dan Raden Matahir. Iya. Ya, karena memang kalau image-nya di luar, pahlawan Jambi langsung ingatnya langsung Sultan Taha ya Pak, karena memang yang baru diakui secara nasional sebagai pahlawan Jambi itu Sultan Taha, begitu ya Pak ya? Dan juga kan sudah dibadikan menjadi
bandara kita, Bandara Sultan Bandara Taha, Sultan Taha. dan kemudian ada kapal perang kita juga Sultan Taha Saifuddin. Iya. Dan kita sekarang tepat berada di depan patung yang menggambarkan tentang ya Sultan Taha Saifuddin. Satu lagi mungkin yang di lapangan kantor Gubernur Jambi ya Pak ya? Ya. Patung Sultan Taha. Ya, di depan kantor gubernur juga ada patung Sultan Taha. Iya. Kemudian di Museum Prajurit yang Jakarta juga ada patung Sultan Taha di situ. Ya, sudah menjadi ikon sendiri ya Pak ya. Dan kita harapkan ke depan akan ada pahlawan berikutnya diakui secara nasional begitu ya Pak ya? Ya, kita berharap, dan kabarnya yang lagi proses itu Raden Matahir. Iya. Nah, kita berharap beliau bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak terkait perjuangan dari Sultan Taha ini sendiri dalam merebut, dalam memperjuangkan kemerdekaan di masa lalu melawan Belanda begitu Pak pada masa itu? Perjuangan Sultan Taha itu terkait dengan upaya beliau mempertahankan kemerdekaan Jambi. Di Jambi kan berbentuk kerajaan ya, Sultan pada waktu itu, dan beliau adalah Sultan yang terakhir. Jadi memang Sultan Taha ini termasuk tokoh yang luar biasa. Dalam konteks kesejarahan, beliau seorang sultan, seorang raja, kemudian mau meninggalkan tahtanya, berjuang bersama rakyat melawan Belanda. Jadi awal perang Sultan Taha dengan Belanda ini adalah pada waktu tahun 1858, tatkala beliau menghapuskan atau membatalkan semua perjanjian yang pernah dibuat oleh Sultan terdahulu, yang memang menurut beliau itu merugikan rakyat Jambi. Nah, dari itu Belanda kemudian berperang dengan Jambi, dan beliau juga berusaha untuk menggalang kekuatan segenap masyarakat untuk melawan Belanda. Dan ini tokoh yang saya kira pada konteks zaman sekarang ini perlu kita tiru, perlu kita teladani, karena tadi saya katakan beliau meninggalkan tahtanya, berjuang bersama rakyat melawan Belanda. Dan bahkan Belanda pernah mengiming-iming beliau dengan uang sekian ribu gulden, dengan catatan beliau mau mengakui Belanda. Itu yang tidak beliau lakukan. Bahkan dari catatan sejarah dikatakan beliau bahkan tidak mau bertemu dengan Belanda. Bahkan ada semacam sumpah beliau yang kemudian juga ini dikenang oleh masyarakat. Beliau mengatakan haram bagi beliau untuk bertemu dengan Belanda. Sebab kalau beliau bertemu dengan Belanda akan hilang pahala ibadah beliau selama 40 hari. Itu juga dikenang dalam legenda beliau begitu. Jadi beliau juga sudah melegenda di masyarakat Jambi. Iya. Memang Sultan Taha juga terkenal dengan religiusnya ya Pak ya. Yang seperti disampaikan tadi, dia tidak mau menerima uang begitu ya Pak ya. Ya kalau untuk Sultan Taha sendiri kan kalau berjuang kan termasuk yang di usia muda nih Pak. Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, karena jarang-jarang kan anak muda yang mau ikut berjuang, apalagi dia sudah merupakan kesultanan terakhir Jambi nih Pak. Sebelum beliau menjadi sultan, beliau memang ditempa dulu dengan ilmu agama yang kuat. Dan kemudian beliau pernah diutus oleh kerajaan Jambi sebagai duta keliling, dan bahkan sampai ke Aceh menimba ilmu di Aceh. Dan Saifuddin itu adalah gelar yang beliau peroleh dari Aceh, yaitu artinya pedang agama. Jadi dari masa remaja beliau memang sudah ditempa, sudah ya mungkin sekarang mungkin semacam sebagai diplomat lah. Beliau berkeliling-keliling mengunjungi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara pada waktu itu. Itulah yang kemudian mematangkan beliau, sehingga kemudian beliau punya sikap yang tegas, pendirian yang kuat, yang memang tidak mau berkompromi dengan Belanda pada waktu itu. Nah inilah yang kemudian melahirkan semangat perjuangan yang luar biasa tingginya. Jadi kalau kita lihat masa perjuangan Sultan Taha ini panjang sekali ini. Panjang. 1858 dan sampai nanti 1904. Tatkala beliau gugur dalam perjuangan di daerah perlawanan di hulu Jambi, yaitu di sekitar daerah Tebo. Jadi beliau dikepung oleh Belanda pada waktu itu, dan beliau memang tidak mau menyerah. Jadi memang sampai titik darah penghabisan beliau tetap berjuang melawan Belanda sampai beliau gugur. Itu tepatnya
di daerah Betung Berdarah di Tebo pada tahun 1904. Iya. Iya, dan sempat jadi pro kontra juga ya Pak untuk lokasi meninggalnya Sultan Taha ini ya Pak. Konon katanya kan karena dia tidak terlihat waktu itu ada pertukaran dengan orang terdekatnya, begitu nggak Pak ceritanya Pak? Ya memang banyak versi tentang Sultan ini. Bahkan dia mengatakan beliau tidak gugur dan dia mengatakan makam beliau bukanlah di Moratebo. Nah, tapi dari catatan Belanda memang dikatakan beliau gugur pada tahun 1904 tersebut. Dan memang ada pernyataan Sultan Taha yang kemudian dipegang oleh para pengikut beliau. Jadi beliau mengatakan, ya kalau beliau gugur, jangan katakan beliau gugur. Seperti itu. Jadi ini mungkin mengingat agar ya kalau tokoh pejuang, pemimpin masyarakat gugur, dan tentu mungkin ada semacam dampaknya pada masyarakat atau pada pengikut beliau, dan mungkin bisa saja semangat juangnya menjadi kendor. Nah, tapi ada pernyataan seperti itu. Jadi barangkali seperti ini, walaupun beliau gugur dalam pertempuran, tapi banyak pengikut beliau mengatakan beliau tidak gugur. Walaupun fisik beliau tidak ada lagi, tapi di hati masyarakat beliau tetap hidup. Nah, ini nanti terbukti dengan tetap berlanjut berjuang melawan Belanda sampai dengan tahun 1907. Dan kita tahu bahwa secara resmi Belanda baru punya pemerintahan di Jambi pada tahun 06 dengan presiden yang pertama yang bernama Helfrich. Iya, meskipun sudah tiada, namun semangatnya tetap ada ya Pak ya, begitu. Dan sahabat budaya jangan kemana-mana dulu, sesaat lagi kita akan kembali. Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
gagah perkasa, namun aku kan selalu dikenang. Amal tak kenal lagi, pengabdian usia anak negeri, moga kisah pahlawan ini jadi ilham hati nurani. Hancur lo berkorban, tinggalkan Singosano yang ada bersama rakyat lawan Belanda, berjuang sampai akhir hayatnya. Walau dia telah tiada di tanah Jambi yang kita cinta, pahlawan Jambi yang gagah perkasa, namun aku kan selalu dikenang. Amal tak kenal lagi, pengabdian usia anak negeri, moga kisah pahlawan ini jadi ilham hati nurani. Kona kemana? Pergi dengan mak, Kanti lah nunggu sana tuh. Pergi terus. Dengan mak, waktu nak kerja kelompok, Kanti tuh marah mak pergi dulu, masker kamu no masker. Pak pakai masker tuh mak, hilang loh wing awak mak kalau pakai masker mak. Mak ngelai. A few moments later. Aku masker lo ambil lah. Tuan lo, sebar anak mak. Ngelah. Oh di sana jaga jarak, jangan dekat-dekat dengan orang. Oh tinggal lagi. Mak punya lo. Kalau mana pergi lagi? Ya pergi lah. Ya, sahabat budaya, kembali dalam obrolan budaya kita dan masih tentang jejak perjuangan pahlawan Jambi. Dan tadi kita sudah berbincang sedikit ya Pak ya tentang Sultan Taha. Dan disampaikan tadi bahwa meskipun Sultan Taha sudah tiada, namun semangat untuk berjuangnya tetap ada sampai hingga saat ini ya Pak ya. Dan mungkin tadi juga ada disampaikan untuk Raden Matahir yang memang Raden Matahir ini kalau kita tarik dia tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha begitu ya Pak ya. Mungkin bisa ceritakan nih Pak sedikit Pak, silakan Pak Ujang. Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha.
Bahkan di akhir masa perjuangan Sultan Taha, itu kan ada semacam kesepakatan kalau Sultan Taha gugur dalam perjuangan, tentu nanti yang akan menggantikan beliau ada anak beliau, yang waktu itu menjadi putra mahkota atau pangeran ratu. Nah, nanti yang akan naik lagi menjadi pangeran ratu adalah Raden Matahir. Jadi memang sudah disepakati di akhir-akhir perjuangan Sultan Taha Syafuddin. Dan memang pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai panglima perang. Salah satu panglima perang dari Sultan Taha Syafuddin. Dia ada beberapa orang panglima perang beliau, dan kemudian Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah hilir Tembesi. Tapi nanti berkembang terus itu. Nah, pada waktu Raden Matahir ditunjuk sebagai panglima perang, masih muda sekali umur beliau, yaitu kurang lebih 22 tahun. 22 tahun. Nah, memang Raden Matahir ini termasuk pejuang yang paling disegani oleh Belanda. Dan beliau sangat energik. Dan Belanda juga dalam laporan yang dibuat oleh media Belanda pada waktu itu, oleh koran Belanda, itu sering memuat tentang Raden Matahir. Jadi Raden Matahir ini adalah pejuang yang memang sangat disegani Belanda dan yang paling dicari oleh Belanda. Jadi mobilitasnya tinggi sekali, dan memang pada waktu berjuang beliau banyak sekali tempat perjuangan beliau itu. Bahkan Belanda dalam catatannya mengatakan ada sekitar 80 tempat pertahanan Raden Matahir. 80, Pak? Ya, 80. Itu ada di catatan Belanda, itu ada di koran Belanda. Jadi memang kita bisa melihat sangat mobile Raden Matahir ini dan sangat banyak pendukungnya. Jadi salah satu panglima perang yang paling banyak pengikutnya. Jadi Raden Matahir ini adalah salah satu panglima Sultan Taha yang paling banyak pengikutnya. Dan memang di setiap kesempatan Raden Matahir selalu menggalang kekuatan, selalu meyakinkan masyarakat bahwa mereka harus bersama-sama untuk berjuang melawan Belanda. Jadi kalau sebelumnya mungkin terkesan perjuangan itu sifatnya parsial, tidak begitu terkoordinir. Nah, pada zaman Raden Matahir itu boleh dikatakan hampir seluruh lapisan masyarakat itu mendukung perjuangan beliau. Berarti begitu disegani, bahkan ditakuti oleh Belanda pada masa itu ya, Pak ya? Iya, iya. Iya. Kalau dari pribadinya sendiri, mungkin bisa berbagi sedikit Pak untuk para sahabat budaya yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan, tentunya apa yang merupakan ciri khas dari Raden Matahir ini, karena memang dia di usia cukup muda Pak, 22 tahun begitu kan. Kalau saat ini mungkin kan masih kuliah gitu Pak ya. Dengan semangat juangnya begitu besar, mungkin itu perlu diteladani Pak. Silakan Pak. Yang jelas Raden Matahir adalah seorang pejuang yang tegas. Tegas. Jadi beliau pernah menyatakan beliau akan memberi uang sekitar sekian gulden, kurang lebih sekitar 10 gulden bagi para tokoh masyarakat yang berhasil membunuh para pemimpin pada waktu itu yang bekerjasama dengan Belanda. Jadi tegas sekali sikap beliau. Jadi beliau memang tidak ingin ada tokoh masyarakat, ada masyarakat yang berbelot mendukung Belanda atau ikut membantu Belanda. Jadi beliau tegas di situ. Dia sampai beliau mengeluarkan sembara seperti yang tadi saya katakan, diberikan uang sekian gulden kepada masyarakat yang berhasil paling tidak menunjuk atau memberitahu tokoh-tokoh yang memang berkolaborasi dengan Belanda. Sampai segitunya Pak ya? Iya. Karena mungkin dia juga mengendus ada ketidakberesan mungkin di bawah begitu ya Pak. Berarti begitu jeli begitu juga ya Pak ya? Ya memang Belanda akan mencoba berbagai cara dalam rangka menguasai daerah kita ini. Domba gitu Pak. Dan kita kan kenal ada salah satu taktik Belanda yang kemudian di pelajaran sejarah dikatakan juga dengan namanya divide et impera itu, politik adu domba. Dan memang dari awal seperti itu, ya termasuk VOC sebelumnya seperti itu. VOC mendekati raja-raja, sultan-sultan, kemudian diberikan hadiah-hadiah, oleh-oleh, kemudian
nanti kalau ada di sebuah kerajaan atau negeri ada pertikaian, dia bantu salah satunya. Itulah pola kolonial Belanda. Dia memecah belah dan kemudian dia menguasai. Nah, inilah mungkin sekarang yang perlu kita waspadai. Jadi memang ya kalau konteks sekarang ini persatuan dan kesatuan itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Dan kita harus ingat bagaimana dulu pejuang zaman dahulu mempertahankan kemerdekaan, yang memperjuangkan kemerdekaan tanpa pamrih dengan ikhlas. Nah, tadi kan sudah contoh di awal saya katakan bahwa Sultan Taj Saifuddin sampai rela meninggalkan tahtanya untuk berjuang mempertahankan kedaulatan daerah Jambi. Dan beliau berjuang bersama masyarakatnya, bersama pengikutnya. Dan bahkan tadi saya katakan juga Belanda pernah memberikan penawaran uang sekian ribu gulden kepada Sultan. Jadi diharapkan Sultan tenang saja, mau bekerjasama dengan Belanda, apapun yang Belanda inginkan, Sultan akan ikut. Beliau tidak mau. Tidak mau. Nah, ini nampak ada semacam kecintaan yang luar biasa kepada negerinya dan kepada rakyatnya. Iya. Itulah mengapa dia disebut juga sebagai pahlawan Jambi begitu ya Pak? Ya, dan bahkan sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Iya. Memang karena nilai-nilai juangnya yang patut kita teladani ya Pak, terutama untuk para generasi muda. Kalau untuk Raden Matahir tadi juga begitu, semangat juangnya begitu besar ya Pak ya. Bahkan kalau dari cerita Bapak ada pengikutnya begitu banyak, kemudian berarti kan tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada Raden Matahir juga tinggi begitu Pak ya? Ya. Jadi saya kira beliau juga adalah seorang pemimpin yang merakyat. Merakyat. Jadi diterima oleh masyarakat, bahkan tadi saya katakan dalam catatan Belanda dikatakan ada 80 tempat pertahanan Raden Matahir. Iya. Dia beliau ada di mana-mana. Di mana-mana. Dan juga beliau sambil meyakinkan, di pada waktu itu berkembang semacam harapan dari masyarakat bahwa Jambi nanti akan dibantu oleh Turki. Dan memang Kesultanan Jambi sebelumnya mengirimkan utusan ke Turki untuk minta bantuan. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, kenapa ke Turki? Memang Turki termasuk salah satu kerajaan Islam yang paling terkenal pada waktu itu. Yang mungkin semacam superpower di banyak negara-negara Islam di dunia ini yang kemudian ya bangga dengan Turki. Nah, Jambi salah satunya juga mencoba untuk mengirim utusan ke Turki, memang sudah mengirimkan utusan ke Turki untuk minta bantuan Turki. Nah, apalagi secara sejarahnya hubungan Jambi dengan Turki juga kan dekat. Sebab dalam legenda yang berkembang di tengah masyarakat dan dalam catatan sejarah juga dikatakan bahwa salah seorang pendiri kerajaan Jambi adalah dari Turki. Karena kita tahu bahwa nenek moyang Raja-Raja Jambi juga salah satunya berasal dari Turki, yang kita kenal dengan nama Datuk Paduka Berhala. Datuk Paduka Berhalo, yang dikenal sebagai Ahmad Salim atau Ahmad Barus II. Nah, itu kan legenda ini berkembang di masyarakat. Dan itu diceritakan turun-temurun dari nenek-nenek kita, kakek kita kepada anak cucunya begitu. Iya. Dan nilai-nilai perjuangan dan sejarah ini kita harapkan juga terus tersampaikan ke generasi berikutnya ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Seiring balap dengan barbah ado di daun bulu. Seiring salam dengan sembah kami jari nan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas pecinta Tegolok Jambi, Datuk Nyai, Paman, Bibi, Pak T, Mok T, Kolob, Sope, Bujang, Gadis dimanapun berada, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dengan cara mencari belewa, adonyo buah mengkudu. Mudah-mudahan ya Allah, corona segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya, bagaimana nilai-nilai sejarah dari para pahlawan di Jambi? Masih kita berbincang dengan Pak Ujang Haryadi. Ya Pak Ujang, tadi sempat disinggung juga dari Raden Matahir nih, karena di usia muda 22 tahun dia berjuang untuk Jambi tentunya, dan dia pun meninggal di usia muda juga ya Pak ya? Iya. Mungkin diceritakan sedikit. Kalau perjuangan Raden Matahir kan lebih muda lagi. Lebih muda. Ya, remaja beliau sudah berjuang. Iya. Dan ditunjuk sebagai panglima perang oleh Sultan Tahap pada usia 22 tahun. Dan beliau terus berjuang pada waktu itu. Jadi bergerilya, kemudian sambil meyakinkan masyarakat bahwa menurut beliau kita harus bersama-sama bahu-membahu bersatu untuk melawan Belanda. Dan perjuangan itu memang lebih meluas pada waktu itu, karena sudah menjadi perjuangan Jambi secara keseluruhan. Dan mungkin dapat saya ulang kembali, Belanda sangat serius memantau pergerakan Raden Matahir ini, dan memang paling banyak diberitakan.
di koran-koran Belanda yang terbit pada waktu itu sering memberitakan tentang Raden Matahir. Nah, buktinya apa? Tadi saya katakan juga bahwa karena sudah sangat meluas, maka Belanda mencatat ada 80 daerah tempat pertahanan Raden Matahir. Dan memang beliau ini sangat tinggi mobilitasnya itu. Nah, memang ini mungkin perlu jadi contoh juga. Dari remaja beliau berjuang, pada usia muda beliau sebagai panglima perang dan terus berjuang sampai darah penghabisan. Dan beliau gugur pada bulan September tahun 1907. Jadi ada yang menyampaikan di mana tempat persembunyian beliau. Terakhir beliau berada di desa Muarajambi. Muarajambi dan di sekitar kawasan Candi Muarajambi. Dan kemudian beliau dikepung oleh tentara Belanda, oleh Marsose Belanda, dan kemudian beliau gugur pada waktu itu. Dalam usia muda juga. Beliau lahir pada tahun 1871 dan meninggal tahun 1907. Berarti beliau meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Yaitu pada usia 26 tahun. Iya. Di usia produktif begitu, berarti tidak ada kata untuk bermalas-malasan begitu ya Pak ya. Dan itu yang harus kita contoh untuk sahabat budaya di rumah ya Pak ya, yang menyaksikan obrolan kita pada saat ini Pak. Dan mungkin disampaikan karena keberanian dia juga disebut dengan macan kumpe begitu Pak, Raden Matahir ini. Disebut sebagai singa kumpe. Singa kumpe. Jadi singo kumpe. Singo kumpe. Jadi ya Pak ya. Begitu beraninya beliau, sehingga beliau diberi gelar oleh masyarakat sebagai singo kumpe. Kumpe. Karena memang pada waktu itu perjuangannya di bagian hilir gitu Pak ya. Jadi memang kan Belanda menyerang besar-besaran dan akhirnya beliau juga terdesak. Akhirnya beliau lebih memfokuskan perjuangan di daerah hilir Batanghari, yaitu di sekitar wilayah Kumpe. Kumpe. Iya. Iya, dan yang dapat kita ambil Pak dari perjuangan dari Raden Matahir maupun dari Sultan Taha ini, karena memang di usia produktif, usia muda, mereka tidak ada kata bermalas-malasan. Dan mungkin apa yang ingin disampaikan Pak kepada sahabat budaya kita Pak? Baik, jadi untuk berjuang, ya sekarang kan untuk mengisi kemerdekaan, tidak perlu menunggu waktu. Jadi kapanpun bisa kita mulai. Mulai dari remaja, muda bisa kita mulai itu. Dan banyak contoh di dalam perjalanan sejarah bangsa kita ini, banyak tokoh-tokoh yang dulu kemudian terkenal itu berjuang mulai di usia muda. Kita ingat Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mr. Muhammad Rum, Bung Tomo, Jenderal Sudirman. Sejak usia muda beliau-beliau itu sudah berjuang. Jadi saya kira memang tidak perlu menunggu kapan harus berjuang. Dan kalau memang kita mulai, ya mulai saja. Tentu dengan bidang masing-masing. Jadi kalau mungkin seniman dengan kesenimanannya mungkin, atau mungkin birokrat dengan cara birokratnya juga seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu. Dan tentu kita ya harus mencontoh para pendahulu kita. Banyak contoh yang bisa kita peroleh. Jadi Bung Karno kan pernah menyampaikan jas merah, kata beliau, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan memang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Sahabat budaya, dokumentasi dari sejarah ini juga tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dan dari kita patut apresiasi karena memang dari pelajar kita begitu Pak, ada yang sudah membuat dalam bentuk film pendek, yaitu Raden Matahir Singo Kumpe, yang merupakan karya dari kelas 11 IPS 2 2018-2019 dari siswa SMA N3 Kota Jambi. Ya, dan kita ikuti film pendek berikut ini. Woi, marilah.
Kalau Raden Matahir kamu cari, di sini orangnya. Tuan, kenapa kau begitu tekun di sini? Aku teringat pada kawan-kawanku yang gugur dalam peperangan. Juga kecewa pada mereka yang berkhianat dan memihak pada Belanda. Tapi yang paling berat adalah mengingat penderitaan rakyat. Mereka menolong prajurit yang berjuang demi negerinya. Tapi ketika Belanda datang, mereka juga diperas. Assalamualaikum, permisi Tuan. Waalaikumsalam. Kami telah menyiapkan uang 500 ringgit dan telah menyiapkan perahu serta pengikut-mengikutnya. Bekal pun telah saya siapkan untuk perjalanan Tuan dalam menghindari penangkapan Belanda. Terima kasih atas kerjaan kalian. Kalau aku pergi ke Malaya, mungkin aku akan hidup tentram. Mungkin aku akan selamat dari kejaran Belanda. Tetapi kalian akan tetap menjadi korban. Kampung ini akan dibakar. Kalian akan dihukum dan akan dikenakan denda. Tidak sampai hati saya meninggalkan kalian dan mengorbankan kalian. Apalagi kalian sudah banyak menderita. Mungkin mata-mata Kemas Kadir juga sudah ada di sini. Ada apa ini? Maaf Tuan, kami khawatir dengan Tuan Makada itu kami akan berjaga-jaga di depan rumah Tuan. Kalian semua, pulanglah. Tidakkah kalian mendengar suara gegep dari makam datuk-datuk kita di Sipin dan Talang Jauh? Aku sudah mendengarnya 3 kali. Menghimbau aku. Dan telah datang 3 rama-rama belang. Ketiganya hinggap di bau. Baiklah Tuan, semoga Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Aku berniat untuk berjuang mati-matian. Kalau perlu, hanya seorang diri. Tanpa membebani rakyat. Panglima tertinggi Jambi telah gugur sebagai ksatria. Tak ada yang patut ditunggu di dunia ini. Tuan, Belanda sudah datang. Kamu jangan menembak terlebih dahulu. Dari darat kita sudah terkepung. Tetapkan imanmu kepadanya. Malam ini kita berpulang kepadanya. Sakit Dek Pelor cuma sebentar saja, tapi negeri yang kekal kita harapkan. Siapa? Aku, Tahir. Sampai hati kau Paman, kau bawa Belanda datang kemari. Serang! Aku bersedia untuk mati supaya Belanda senang, karena yakin aku sudah terbunuh. Aku sedia mati, sebab dengan jalan ini penderitaanmu akan berkurang. Dia aku lamun ya. Oh ya, jadi kita ke pergi apa enggak? Nanti dulu aku lagi siap. Lambat. Kau macam selebritis siap-siap nian. 2,000 years later. Baik, aku selesai. Ayo,
kau bawa kok? Banyak lah. Ya Allah ya Tuhanku, tuh ini coba kemana nengok kok roti mak kau ngapa kau bawa? Untuk makan. Kau buat ngelap dapur mak tahu. Tak asli bawa. Gini macam mana meh kok? Tekon cewek mak kau untuk dikunting. Kau untuk cuci tangan kok. Kau apa benda kok? Hand sanitizer kok. Lah, kau ngapa kau bawa jarum dan maya bawa? Beli banyak kesana tuh. Vitamin C alami. Kau apa lagi kok? Untuk minum. Ya Allah, nggak banyak sebenarnya. Ngapa tak seluruh isi rumah? Kau nggak bawa? Kau masuk ke dalam tas kau kali. Kau tahu kok cara aku jaga kesehatan aku. Bagi kalau aku sakit siapa yang peduli? Diri kita dewek lah. Nah jadi tuh aku kok macam mana lah? Tak asal kau lah. Baik, kita akan memberikan informasi mengenai bagaimana caranya bisa menonton RRI Net di handphone Anda, di handphone yang berbasis Android seperti ini. Kita akan mulai. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Play terlebih dahulu. Kita ketikkan RRI Play. Oke, di sini sudah ada. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, maka sudah ada tulisannya, tinggal diupdate. Kita langsung buka RRI Play seperti ini. Oke, di sini ada special channel, kemudian ada my channel, ada Pro 1, ada Pro 2, ada Pro 4, ada radio picture. Nah, di RRI Net ini akan muncul di radio picture. Jika di handphone Anda belum muncul radio picture seperti ini, update ya, tinggal diupdate RRI Play Anda. Kita akan pilih RRI Net yang tipe paling kecil, yaitu yang 240. Gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Bagi perekonomian masyarakat, memfasilitasi pasar. Kemudian kalau misalnya Anda memilih yang lebih besar, misalnya 360, gambarnya akan seperti ini. Nah, hampir sama. Dan gambar ini akan makin bagus resolusinya jika Anda memilih makin ke atas. Oke, jadi kalau misalnya belum muncul menu radio picture di RRI Play Anda tinggal download atau Anda tinggal update RRI Play Anda. Itulah cara menonton RRI Net. RRI Net, radio visual. Ya, Pak Ujang, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan inilah bentuk dari yang disampaikan Pak Ujang tadi, bahwa kita ini saatnya berjuang di posisi kita masing-masing. Dan ini anggap saja ini adalah perjuangan dari siswa sebagai seorang pelajar, ya Pak ya. Dan juga kalau dari kacamata Bapak nih Pak, untuk saat ini apa yang ingin disampaikan Pak untuk perjuangan yang tidak boleh dilupakan, dan katanya juga disampaikan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah nih Pak. Ya, silakan Pak Ujang. Kita memang harus belajar sejarah dan belajar dari sejarah tersebut. Nah, tadi sudah kita lihat tayangan film dari siswa SMA di Jambi, dan memang dari pemantauan kami di sini, terutama di museum ya, itu minat anak-anak muda terhadap sejarah Jambi sudah mulai bagus, sudah mulai meningkat. Dan tadi ada film, dan kemudian sekarang juga banyak mahasiswa dan pelajar yang mulai menulis sejarah Jambi. Nah, termasuk Raden Matahir dan Sultan Saifuddin. Dan kebetulan di museum ini banyak juga dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa, dan ya kami siap memberikan data-data yang diperlukan sepanjang data itu ada di Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Dan sekarang sudah ada sekian buah karya tulis tentang sejarah Jambi, termasuk tentang tokoh dan pahlawan Jambi yang berjuang pada masa lalu di daerah Jambi. Iya, sahabat budaya tetaplah untuk berkreativitas begitu, karena mungkin menyesuaikan zaman juga ya Pak ya, karena kalau misalnya untuk belajar sejarah dari buku itu membosankan, nah bisa mungkin difilmkan begitu ya Pak Ujang ya. Iya. Untuk closing terakhir nih Pak, untuk menilik perjuangan pahlawan dari Jambi ini, mungkin yang ingin disampaikan kepada sahabat budaya Pak, silakan Pak. Ya, tadi saya ulang kembali, kita harus belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Dan sejarah itu adalah ranah yang tidak habis-habisnya untuk dipelajari. Sebab sejarah tidak hanya tentang masalah perjuang saja, tapi juga banyak dalam sejarah itu. Ada masalah sosial, ada masalah ekonomi, ada masalah budaya juga. Jadi saya kira kita memang sepakat
dan marilah kita laksanakan anjuran dari pendiri negara ini, yaitu misalnya Bung Karno yang tadi mengatakan bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, sahabat budaya, demikian tadi obrolan kita sudah begitu banyak dan menarik ya Pak Ujang ya. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Andes Ujang Haryadi selaku sejarah dan pemerhati sejarah dan budaya Jambi, dan semoga lain waktu kita masih bertemu lagi nih Pak Ujang ya. Insya Allah. Iya, sehat selalu Pak, sukses selalu untuk karirnya begitu. Amin, mudah-mudahan sehat. Ya. Iya. Ya sahabat budaya, demikian obrolan budaya kita pada sesi kali ini. Terima kasih atas kesempatan, dan saya Rizky Amalia mohon undur diri, dan narasumber saya Pak Ujang Haryadi. Ya, Ujang Haryadi juga mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.